Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Tetap semangat dalam belajar. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menerangkan mengenai desain penelitian. Desain penelitian merupakan pedoman dalam melakukan proses penelitian, diantaranya dalam menentukan instrumen pengambilan data, penentuan sampel, pengumpulan data, serta analisa data. Desain penelitian sama dengan metode penelitian. Jadi untuk desain penelitian itu sama dengan metode penelitian. Nah, untuk pengertian dari metode itu adalah bagian dari metodologi baik berupa metode, teknik, prosedur, dan berbagai macam alat atau tools dengan tahap-tahap tertentu dalam suatu penelitian disebut dengan metodologi. Dengan pemilihan desain penelitian yang tepat diharapkan akan dapat membantu peneliti dalam menjalankan penelitian secara benar. Tanpa desain yang benar, seorang peneliti tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik karena tidak memiliki pedoman penelitian yang jelas. Jadi untuk tanpa desain yang benar tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik. Sedangkan dengan desain yang benar itu diharapkan akan dapat melakukan penelitian dengan baik. Nah, untuk desain itu penting. Jadi untuk desain penelitian itu penting dalam penentuan instrumen, pengambilan data, penentuan sampel, pengumpulan data, serta analisa data. Tipe-tipe desain penelitian di sini ada beberapa tipe-tipenya. Metode penelitian atau yang bisa juga disebut dengan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ada beberapa macamnya. Cara mengkategorisasikan penelitian bisa dilakukan dengan melihat metode penelitian ataupun dengan melihat riset desainnya, atau ada juga yang membaginya berdasarkan dikotomi penelitian dasar dan penelitian aplikatif. Nah, berikut adalah beberapa tipe desain penelitian. Ada experimental research. Untuk menggambarkan riset eksperimental bisa dilakukan pada dua kelompok, di mana kelompok satu disebut kontrol tanpa diberi perlakuan apapun, sedangkan pada kelompok kedua diberikan perlakuan atau treatment. Diasumsikan kedua kelompok ini adalah sama. Dan sedangkan untuk kuasi eksperimental juga termasuk dalam experimental research, namun tidak punya kontrol. Kuasi eksperimental dapat diukur setelah adanya perlakuan atau treatment. Nah, untuk causal comparative research, ini adalah penelitian komparatif lebih terfokus pada dampak atau efek yang terjadi dengan cara mencari apa yang menjadi penyebab dari dampak tersebut, serta melihat perbedaan yang terjadi di antara dua grup atau lebih dan berikan penjelasan terhadap perbedaan di antara kedua kelompok atau grup tersebut. Disebut juga dengan penelitian sebab akibat. Merupakan salah satu ide berpikir ilmiah untuk mengukur suatu riset metodologi. Nah, untuk correlation research, penelitian ini dilakukan untuk melihat
hubungan di antara dua variabel. Korelasi tidak menjamin adanya causality, hubungan sebab akibat, tetapi causality menjamin adanya korelasi. Dan untuk survei riset merupakan penelitian survei termasuk ke dalam penelitian yang bersifat kuantitatif untuk peneliti meneliti perilaku suatu individu atau kelompok. Pada umumnya, penelitian survei menggunakan kuesioner sebagai alat pengambil data. Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Dalam penelitian survei diperlukan jumlah populasi yang cukup besar jika penelitinya menginginkan hasil yang mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Sedangkan untuk action research itu penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif. Penelitian tindakan adalah cara melakukan masalah pada suatu saat yang bersamaan. Penelitian tindakan ini merupakan metode yang didasarkan pada tindakan masyarakat yang seringkali diselenggarakan pada suatu latar yang luas, misalnya di rumah sakit, di pabrik, ataupun di sekolah, ataupun di tempat yang lainnya. Sedangkan untuk historical research itu adalah historical research sama dengan riset pustaka. Historical research dilakukan dengan membaca buku-buku dan literatur serta mengikuti pola dari literatur maupun buku yang kita baca. Historical research terkesan agak sedikit susah untuk diterapkan karena penelitian ini memerlukan histori atau sejarah awal pertama terbentuknya topik yang ingin kita cari. Pada umumnya, histori atau sejarah tersebut tidak terekam, sifatnya tidak autentik. Nah, untuk yang ethnographic research itu adalah penelitian yang memfokuskan diri pada budaya dari sekelompok orang. Umumnya penelitian etnografik meneliti tentang budaya secara umum. Penelitian etnografik hampir sama dengan action research. Penelitian ini lebih terfokus pada organisasi yang mendefinisikan group of people. Dan sedangkan untuk case study research itu adalah penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus tertentu dengan menggunakan individu atau kelompok sebagai bahan studinya. Dalam penelitian studi kasus tersebut, investigasi empiris tentang sesuatu fenomena yang ingin dipecahkan oleh peneliti, apa yang dimaksud dengan fenomena atau sejak kapan sesuatu itu disebut sebagai fenomena. Baik, dari macam-macam desain penelitian ini akan dibahas satu persatu dari contoh masing-masing desain penelitian. Nah, berikut ini adalah contoh dari penelitian eksperimental, di mana
terdapat 2 petak sawah. Pada petak sawah pertama tidak diberikan pupuk dan pada petak sawah kedua diberikan pupuk. Dan untuk contoh yang berikutnya adalah apakah ada pengaruh peningkatan hasil belajar mahasiswa yang menggunakan e-learning dengan yang tidak menggunakan e-learning. Bila dengan adanya e-learning hasilnya lebih baik, maka benar adanya bahwa e-learning efektif untuk meningkatkan proses pembelajaran. Eksperimen merupakan salah satu prosedur di mana terdapat satu atau lebih faktor yang bisa dimanipulasi dengan syarat semua faktor tersebut konsisten. Nah, untuk contoh berikutnya adalah perlakuan yang diberikan pada 2 petak tanaman jagung yang diberikan pupuk. Pada tanaman jagung tersebut ada hal yang diasumsikan sama, tetapi ternyata hasilnya tidak sama. Hal ini bisa diakibatkan oleh beberapa faktor yang berpengaruh. Salah satunya adalah tingkat kesuburan tanahnya yang berbeda sehingga memberikan hasil yang berbeda pula. Inilah yang kita sebut sebagai kelemahan dari desain eksperimental. Terkadang asumsi yang digunakan merupakan dari dampak. Asumsi yang dikenakan dari dampak sebaiknya diungkapkan dalam tulisan. Misalnya, walaupun letak geografisnya berbeda, tingkat kesuburan dan tingkat kemiringannya sama. Untuk membangun penelitian yang bersifat eksperimental, usahakan agar ada pembanding antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, terus berikut adalah contoh dari penelitian dari model kuasi eksperimental. Nah, di sini ada contohnya. Kita tidak bisa mengukur bahwa penjualan meningkat karena adanya marketing, karena sejak dahulu pun orang sudah melakukan marketing. Jadi sebelum adanya marketing, walaupun kita punya data penjualan yang meningkat, pada saat ini belum meningkat. Peningkatan itu terjadi karena adanya marketing. Artinya benchmark-nya itu tidak bisa diklaim pada saat ada marketing. Nah, terus contoh berikutnya di sini ada contoh untuk yang kuasi eksperimental, yaitu ada pada investasi information teknologi atau IT untuk membandingkan bagaimana tingkat produktivitas sebelum adanya IT dengan sesudah adanya IT. Berdasarkan data yang dikumpulkan, dilihat bagaimana tingkat produktivitasnya. Apakah sebelum ada IT tingkat produktivitasnya pernah mencapai titik maksimal atau tidak. Kemudian juga dilihat bagaimana proses bisnisnya dan lain sebagainya. Biasanya ada yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif atau disebut dengan one shot post test. No control group, tidak ada control group. Biasanya data-datanya itu adalah kualitatif. Nah, yang berikutnya ini adalah contoh dari causal comparative research. Di sini untuk sistem informasi untuk ketahanan pangan. Setiap lahan
Diukur produktivitasnya. Setiap ada perubahan fungsi lahan bisa diolah sehingga data tahun lalu dengan data sekarang bisa di-overlay. Berapa perubahan yang terjadi? Misalnya berapa lahan persawahan yang berubah jadi lahan pemukiman hingga dibuat kebijakan yang tepat sasaran. Misalnya tidak ada lagi izin untuk mendirikan bangunan karena mengancam ketahanan pangan nasional. Nah, untuk contoh yang berikutnya, untuk yang causal comparative research, itu adalah tingkat pertumbuhan bayi di Jakarta dengan tingginya curah hujan di Bogor. Semakin tinggi curah hujan, semakin tinggi tingkat kelahiran bayi. Lihat korelasinya, bermakna atau tidak. Korelasi bisa diinterpretasikan walaupun geografisnya jauh. Kita hanya kritis waktu melihat korelasi bermakna atau tidak. Bila tidak, maka korelasi tersebut akan gugur. Nah, untuk contoh berikutnya masih yang causal comparative research, yaitu contohnya kita ingin melihat tingkat gross national product atau GNP suatu negara dengan adanya keterlibatan IT, maka hipotesis yang dibuat adalah semakin besar pembelanjaan IT suatu negara, semakin tinggi GNP-nya. Hipotesis tersebut bisa benar atau bisa juga tidak. Untuk itu, maka perlu dikaji apakah benar strategi bisnis tertentu di negara tersebut terkait dengan peran IT. Walaupun mungkin ada faktor-faktor lain yang tidak kita amati. Nah, selanjutnya berikut adalah contoh dari penelitian historical research. Nah, untuk penelitian historical research itu contohnya kita ingin mengetahui bagaimana sikap perusahaan terhadap perkembangan IT. Untuk menjawab permasalahan tersebut secara historical research, maka kita perlu merangkum dan mencari pola-pola sejarahnya, terutama awal mula atau pada saat pertama kalinya muncul penggunaan IT. Di sini kita harus melihat perubahan zaman atau era yang diwakili, terutama bagaimana terjadinya perubahan IS atau IT dari zaman ke zaman. Nah, berikut adalah contoh dari kajian tentang pembagian irigasi di Bali. Di Subak masyarakatnya berkumpul untuk pembagian air ke sawah. Nah, terus berikutnya ada contoh untuk case study research. Di sini untuk case study research itu ada contoh apa fenomena atau kejadian peristiwa yang ada pada bidang IT, bagaimana dan kenapa orang yang menggunakan IT ada yang gagal, ada yang sukses. Fenomena bisa digali dengan melakukan penelitian studi kasus. Studi kasus yang diambil bisa berasal dari suatu organisasi, komunitas tertentu, ataupun dengan cakupan yang lebih luas lagi. Baik, sekian
paparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.